Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alisya Nur Asya, kelas HPI 2A semester 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Syamsuri, dosen pengampu Uslul Fiqih, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Uslul Fiqih. Pertanyaan pertama, bagaimana status hukum penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang berbayar dengan menggunakan teori uslul fiqih? Jawaban dari pertanyaan pertama, menurut Sekretaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Miftahul Huda mengawali penjelasannya dengan menyampaikan pemerintah tentu telah menetapkan aturan-aturan tentang tata ruang, mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Di antaranya yang harus ada dari tata ruang itu adalah fasilitas umum seperti rumah ibadah, taman kota, maupun tempat bermain di komplek perumahan. Pertanyaannya adalah, apakah ada alokasi anggaran khusus untuk perawatan dan perbaikan itu? Jika tidak ada anggaran khusus dari pemerintah, lanjut Kiai Miftah, dengan demikian dari masyarakat untuk fasilitas umum tersebut perlu ditelusuri penggunaan dan pemanfaatannya. Jika tepat pemanfaatannya, maka secara syariat tidak bermasalah. Karena itu termasuk perintah muamalah, dan hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak menyalahi syariat dan peraturan yang berlaku tuturnya. Secara terminologi muamalah, Ali Al-Sayyis mengartikan syariat dengan jalan lurus. Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi hukum-hukum syarak mengenai perbuatan-perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Pertanyaan kedua, ada suatu kasus di mana dua orang pria yang mengaku menjadi suami dari seorang wanita. Ceritanya bahwa si Udin pernah menikahi Fatimah secara siri, disaksikan oleh orang-orang desa. Setelah menikah, si Udin melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri, sehingga tidak mengetahui bagaimana kabarnya, meninggal atau belum. Kemudian karena sudah terlalu lama tidak ada kabar, si Fatimah ini kemudian menikah dengan laki-laki lain yang bernama Joko secara resmi di KUA dan terdaftar di KUA. Setelah perkawinan berjalan 1 tahun, si Udin pulang dari perjalanannya. Maka terjadilah pertengkaran dan perselisihan karena tidak selesai di tingkat keluarga, maka diselesaikan ke kehakiman, dan hakimnya adalah saya. Pertanyaannya, bagaimana cara saya memutuskan perkara tersebut? Jawaban dari pertanyaan kedua, secara terminologi ulama uslul fiqih mendefinisikan hukum sebagai titah Allah yang berkenan dengan perbuatan para mu'alaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Dalam kasus tersebut, si Udin telah melanggar sigot talik talak atau perjanjian perkawinan, dan Fatimah dapat menceraikan Udin. Pertanyaan ketiga, maslahah mulko, kenapa disebut maslahah padahal sudah mulko, dan berikan contohnya. Jawaban dari pertanyaan ketiga, maslahah al-mulkoh atau maslahah terdapat kesaksian syarak yang membatalkannya. Maslahah ini berarti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nas. Contoh, syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut.
atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan kasus ini, Al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa 2 bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh Al-Laits tadi bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh Al-Laits tadi bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan karena berurutan. Oleh sebab itu, ulama usulul al-fiqih memandang mendahulukan puasa 2 bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum merupakan kehendak syara, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan mereka disebut maslahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam produk hukum. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.